Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dini Miftahul Rizka dari kelas 12 IPK 1 MAN 1 Kota Padang akan menyampaikan dan menjelaskan tentang sejarah dan peran-peran kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya Raden Fatah adalah seorang adipati di Bintoro, Demak. Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, Raden Fatah mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota Demak, sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Adapun peran Kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam, yaitu yang pertama, mendirikan pesantren adalah cara penyebaran agama Islam yang efektif. Yang kedua, menyebarkan dengan cara pendekatan yang baik dan tidak menggunakan unsur kepaksaan. Yang ketiga, menghilangkan perilaku-perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang terakhir, memperbaiki akhlak dan moral masyarakat yang masih buruk pada saat mereka masih berpegang teguh pada agama atau sebelum masuk agama Islam. Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh Hadiwijaya atau disebut sebagai Joko Tingkir. Awal berdirinya kerajaan ini erat kaitannya dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Pada akhir kekuasaan Kerajaan Demak terjadi peperangan antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir pun berhasil memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Pengesahan Joko Tingkir menjadi sultan pertama kerajaan ini dilakukan oleh Sunan Giri. Masa kejayaan Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian, sehingga menjadi lumbung beras dalam abad ke-16 dan abad ke-17. Adapun peran Kerajaan Pajang dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu pada zaman Pakubuwono I dan Jaya Negara bekerja sama untuk menjadikan Pajang semakin maju di bidang pertanian sehingga Pajang menjadi lumbung beras. Kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kehidupan rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental, sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan ini terletak di perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Maham Haji, Kartasura, Sukoharjo. Didirikan pada tahun 1582. Masa kejayaan sudah naik tahta Raden Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada mulanya Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Mataram mencakup sebagian Pulau Jawa dan Madura. Kira-kira gabungan Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Adapun peran Kerajaan Mataram Islam dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu sebagai masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam, tanah, dan luas kepemilikan tanah. Begitu pentingnya arti penguasaan tanah, maka simbol kekuasaan kerajaan pun salah satunya adalah tanah. Hal inilah yang mencirikan bahwa Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang bersifat feodal.
Sifat feodal tersebut juga tampak pada gelar sultan sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh, serta sisa hidup mati mengabdi kepada sultan. Yang keempat yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang merdeka dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mengislamkan Kerajaan Pajajaran yang belum menganut ajaran Islam. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 sampai 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kerajaan Banten. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kerajaan Banten. Seluruh wilayah Banten sudah mengikuti Islam. Semakin berkembangnya pesantren Kasunyatan dan Masjid Agung Banten sebagai sarana pendidikan dan dakwah, dan juga melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Itu peran-peran dan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita dapat mengetahui sejarah-sejarah pada zaman dahulu.